Mas Wendy ini kita lihat sudah mahir custom di motor. Terus sekarang lagi rame-rame old school BMX. Mas Wendy ini ternyata rame juga dapat orderan old school BMX. Dan yang paling bikin fenomenal adalah mengubah pelek racing biasa. Yang dimana hubnya tuh selalu jebol ya Mas ya. Betul. Si mangkoknya itu loh, jadi dia melewat lah, miring dan segala macam. Dan ternyata sama Mas Wendy di custom dia tambahin plat ya Mas. Ditambahin plat terus dibikin sekalian bearing. Sekalian bearing. Ya, jadi untuk putarannya lebih lancar lagi. Ya. Jadi pelek yang dulunya biasa sama teman-teman tidak pernah dipakai, sama Mas Wendy di restorasi jadi bisa dipakai. Nah, biayanya berapa sih Mas ngubah itu Mas? Itu tergantung velgnya Om. Oh, tergantung velgnya? Misal dari Simplex itu pernah udah 4 kali, terus OGK dari Torpedo dibikin free wheel. Nah itu juga sering. Oh gitu ya? Nah, itu sekitar ya 750, 650 tergantung kerusakannya. Oh gitu ya? Yang pasti begitu keluar dari sini udah siap pakai. Amin. Nah itu dia, keren banget. Dan bahkan sempat bereksperimen membikin pelek racing. Pelek racing berbahan aluminium. Berbahan aluminium. Terinspirasi dari Motomac. Saya dari Motomac gitu. Tapi ya. salah kabeh. Salah kabeh. Nah, terus sempat bikin nih. Ternyata jadi seperti ini. Nah, nih Mas, ini percobaan ya. Ini percobaan nih. Percobaan ya. Kuat tuh. Kuat. Kuat ya. Pelek bukan kuat banget. Ini sebenarnya pelek Supra. Enggak, sebenarnya kemarin emang salah campuran sih. Iya. Coba-coba pertama kali bikin untuk velg yang lebih kuat, ternyata butuh magnesium untuk ngeringanin. Oh, oke. Ini bobotnya bisa 6 kilo. 6 kilo. Ini bahannya apa berarti Mas? Ini aluminium murni. Aluminium murni. Sebenarnya nggak murni juga sih. Emang dari cor-coran dari kop, dari kampas. Ya campuran. Iya, campur. Jadinya ya campur-campur. Cuma untuk kekuatan sangat kuat. Kuat banget. Kuatir. Tapi kebayang kalau dipasang di sepeda OS BMX satu pelek 6 kilo. 6 kilo. Berarti depan belakang 12 kilo. Itu pelek tau. Kebayang ya. Jadi mau kalian pakai Diamondback Formula One pun dengan semua yang paling ringan ditambah ini keren, nambah 12 kilo. 12 kilo. Tapi ya inovasi ini ya keren. Ini replika dari Skyway ya Mas, bentuknya. Iya, betul. Skyway replika Skyway dan udah pakai bearing, bentuknya oke. Jadi kalau buat display kayaknya oke nih Mas. Nggak apa-apa ya. Mungkin untuk kedepannya nanti dibikin yang lebih ringan, terus modelnya dibikin slim lagi. Nah, bener. Syukur-syukur bisa ngopi Motomac. Nah, bener. Dijamin Mas. Dijamin banyak yang beli. Atau Mas Wendy ngedesain pelek sendiri Mas? Iya. Iya, desain sendiri pelek. Bisa nanti kolaborasi sama Mas Daru. Boleh. Boleh Mas, ini bagus tuh Mas. Keren loh, bener deh. Boleh. Bisa sini model W. Iya, bener. Bener. Nah, sekarang kita udah ngobrol-ngobrol nih. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Wendy tentang kiprahnya di dunia custom motor dan sepeda gitu ya, yang pasti sudah tidak diragukan lagi. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang Mas Wendy nih, kok bisa gitu ya. Nah, kita duduk ya Mas. Boleh di sini ya. Dengan sini aja. Boleh. Nah, seadanya ya Om. Nggak apa-apa. Oke Mas, ini jujur saya begitu melihat YouTube-nya Mas Wendy yang penuh dengan edukasi, dengan trik-triknya, dengan sesuatu yang sederhana tapi tidak sesederhana yang dikerjakan. Ya, bener kan? Bisa Iya, dibilang. jadi seolah-olah gampang gitu dong melihat dia. Ini kan tinggal gini. Enggak sederhana itu. Tidak semua orang bisa mengerjakan dan ide dan kreativitasnya juga nggak pernah selesai. Nah, Mas Wendy, boleh tahu nggak Mas Wendy itu dulu belajar kayak gini gimana awalnya? Terus dulu basicnya sekolahnya apa Mas? Kalau ditanya basic itu wah dagel ya. Oh gitu ya. Lulusan madrasah, saya dulu sekolah di madrasah aliyah
Oke. Man Yogyakarta 2. Jadi Man Jogja 2. SMP pun juga di madrasah juga. Mhm. Dari situ emang semuanya otodidak, Om. Terus dari apa ya? Ya emang dari keluarga yang kurang mampu zaman dulu, emang kita nggak ulet gitu ya nggak hidup. Ya betul. Nah, Setuju kayak Mas, gitu. itu Mas. Terus lulus SMA itu dari SMP sih udah mulai seneng sepedaan. Berangkat sekolah pun naik sepeda, naik bis kota. Nah zaman itu mulai seneng BMX-an. Lulus Berarti SMA. sekolah tuh dekat sini berarti kan kecil di sini Mas. Jauh, Om. Tapi tinggal di sini. Tinggal di sini. Sekolah berapa kilo? Ya paling kalau naik sepeda itu ya hampir 1 jam. Om. Hah? Betul. Sana di MTS. Wow. Naik BMX tuh? Naik Belum? BMX. Naik BMX? Udah Oke. naik BMX. Naik BMX. Terus? Udah naik BMX, terus dulu bikin apa ya, kumpulan sendiri teman-teman kampung, main sepedaan sendiri, jumping pakai masih sendal jepit kayak gitu. Terus tuker-tukeran kaset apa video BMX Oh, gitu oke. loh. Iya, Nah, iya. itu zaman dulu tuker-tukeran itu mulai seneng, dan akhirnya lulus SMA mulai saya tekuni untuk per BMX-an. Terus ya awalnya emang orang tua ngapain sih loncat-loncat, jatuh sakit ankle, sobek-sobek badannya. Iya. Terus mulai dari situ ya emang udah mulai seneng, terus gabung, udah mulai pakai sepatu, pakai deker kayak gitu, gabung dengan Mas Menyeng dulu di Mandala Grida tahun 2004 itu mulai fokus. Nah dari situ karena keterbatasan biaya, sepeda pun juga sangat terbatas. Nah sering patah, sering bengkok. Nah dari situlah saya minta uang ibu, Bu, sepedaku patah, ke tukang las. Lihat cara ngelas, lama-lama sering sampai apal sama tukang lasnya. Mesti tugel meneh bensinnya. Kayak gitu. Terus akhirnya dari situ udah mulai sepedanya udah ganti, nabung dapat sponsor. Zaman dulu sponsornya Elgato. Jadi Elgato itu gabungan dari atlet downhill, ada BMX freestyle saya sendiri, BMX cross, terus ada VW punyanya Pak Bimo. Nah itu saya di Pak Bimo, Pak Nunung yang sekarang jadi presidennya ISI. Oke. Pak Nunung itu di Upokoro lah saya. Terus dan tiap bulan saya digaji dan kesehariannya cuma latihan. Oh, tapi itu masih sekolah? Apa udah Itu enggak? udah lulus. Oh, udah lulus. Oh, oke. 2005 udah lulus. Berarti digaji bulanan tuh, Mas? Gaji Dari bulanan, isi itu toh? Ya. Betul. Dari ISI, apa? Dari Elgato. Ya. Elgato gitu. Terus saya ya kerjanya cuma latihan, pertandingan, sampai di 2010 mulai collab tuh sponsor. Sponsor itu mulai apa ya, renggang. Terus akhirnya putus. Di kontraknya itu bingung nih, sempat dulu jaga warnet. Oh iya. Warnet Gamenet nih. Oh iya. Gamenet. Selama setahun, tapi kok setahun itu min terus. Tiap bulan itu bayarannya min, enggak plus. Kayak gitu. Terus akhirnya pikir masih BMX-an terus. Akhirnya dapat sponsor clothing, ya lumayan lah, nggak beli kaos, celana. Terus akhirnya sepedanya rusak, kenapa nggak beli mesin las, nyoba sendiri. Akhirnya mulai dari situ 2010 mulai ngerjain sepeda di rumah. Ini dulu tempat dapurnya ibu. Jadi dulu masih pakai kayu bakar, hitam semua kan makanya. Oh iya. Iya bener Mas. Nah ini tuh dulu di sini nih, di dapurnya ibu ini mulai bikin sepeda teman ke teman. Terus akhirnya mulai bikin frame sepeda sendiri. Terus bikin fork. Dulu zaman fixed gear. Iya. Fixed gear itu aku udah ngerestorasi juga. Iya, karena kan fixed gear dulu desain frame-nya kan suka-suka tuh. Ya betul. Yang penting kuat, terus bisa dipakai enak, ya wes. Dari situ 2012 kenal Custom Fest, dikenalin Mas Heli. Akhirnya mulai dari situ mulai seneng motor nih. Mulai seneng motor, akhirnya berkembang dari sepeda ke motor, tapi tidak meninggalkan sepedanya. Masih terus eksis kanan kiri, dan sampai sekarang alhamdulillah. Oh, jadi 2012 baru dikenalin si Custom Fest. Ya. Pada saat itu udah mulai ikut, Mas? Itu belum ikut.
pokoknya dari 2012 itu saya di BMX-nya terus Om. Jadi bagian BMX-nya lah ya. Bagian BMX-nya. Sampai tahun Tahun 2022 ini. tetap megang di BMX. BMX. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, terus mulai berkecimpung di motor kan berarti dari start tahun 2012 itu. Betul. Itu sudah mulai mengcustom belum? Itu udah mulai mengcustom. Itu jadi ceritanya unik lagi nih. Sekarang CB Gladek itu buat dicari orangnya. Zaman dulu 2012 itu saya dikasih motor sama om saya, tak potong-potong. Waduh, nek sekarang lihat, waduh, mana-mana tenan. Terus dari situ ya mulai teman ke teman juga, terus ada sosial media mulai dikenal, dan akhirnya punya bengkel di sini dan akhirnya dilebarin lagi walaupun masih banyak kekurangan tapi alhamdulillah nggak kehujanan, nggak kepanasan. Oh, nah terus mulai dulu dikenal sama orang-orang gitu ya, klien datang, apakah karena Mas Wendy udah mengikuti beberapa untuk custom motor gitu di suatu kejuaraan atau memang sudah dapat customer dulu? Nah, dari BMX lagi Om. Oh ya? Saya dikenalnya Wendy BMX. Wendy bukan BMX. Wendy WeBike. Oh, nah, oke. Dari Wendy BMX itu saya kan juga zaman dulu juga pertandingan di mana-mana di kota-kota itu kan jadi dikenal, terus akhirnya saya punya bengkel. Alhamdulillah jadi ikut keangkat bengkelnya itu. Terus di sisi lain di bengkel itu saya juga ngeluarin ciri khas tersendiri. Jadi kayak motor itu biasanya pokoknya karakter di WeBike sendiri cari yang beda Om. Jadi nggak pasaran. Kayak misalkan kasih ban ATV yang gede, nah itu ciri khasku. Terus misal nanti motor udah jadi, ini harusnya motornya di aspal, dipakai untuk di gunung-gunung, Rambasan, kayak gitu. Jadi itu salah satu ciri khas juga sih di WeBike. Iya. Nah, oke, saya potong sedikit. Oke, bicara dengan ciri khas, ini juga unik nih. Si motor ini rantainya bukan dari depan ke belakang satu gitu ya, tapi dia menggunakan transfer. Ada transfer. Kenapa sih Mas harus pakai transfer gear? Ini karena rodanya kan gede Om. Oh, oke. Jadi kalau dilurusin dia mentok. Betul. Akhirnya harus dibikin transferan dengan ukuran yang sesuai, dengan rasio yang sesuai juga. Ketemulah seperti ini. Jadi ini semua dihitung ya? Dihitung. Karena kalau tidak dihitung, ya larinya bisa boyok atau tenaganya tidak tertransfer dengan baik. Betul, gitu kan? Betul. Ini sampai 3 kali sih ngubah untuk rasio. Sampai akhirnya dapat maksimal. Jadi ini salah satu rahasia dapur juga nih sih. Rasio ini. Oke. Lanjut. Terus. Udah kayak gitu. Terus dari custom face itu saya dikenalin dari Mas Heli, ngurusin di BMX arena di outdoor. Terus dari situ juga saya masih aktif sampai sekarang. Dan sekarang juga gabung sama 76 Rider sebagai brand ambasadornya. Oh, jadi Mas masih jadi brand ambasador. Wah, keren. Alhamdulillah. Nah, itu di BMX. Pokoknya terima kasih BMX. Tenan. Dari BMX ya. Dari BMX bisa semua sampai sini ya. Nah, terus ikut kompetisi bener-bener desain dan sampai ke builder baru ini berarti? Apa sebelumnya sudah ada? Sebenarnya dari 2021 sih saya pernah ikut di Custom Fest juga. Oke. Terus ya kebetulan ada BW ini, terus bentuknya juga udah standar kontes. Sekalian aja sih diikutin kontes Om. Karena emang dari awal saya tidak fokus di kontes, karena kontes itu emang butuh modal yang banyak. Betul. Kalau nggak ada bosnya, nggak ada yang nah, itu nggak semua kontes Mas. Betul. Nggak semua, nggak motor, nggak sepeda, nggak apa ya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada yang nyupport bener-bener tuh nanggung. Nek nanggung kira sah baik. Iya. Nah jadi untuk motor sendiri saya juga buat custom harian aja, custom harian terus finishing nek api kita masukin sosial media, yaitu jadi sebagai promosi juga. Ya, betul. Iya, keren. Mas Wendy kalau lagi gambar-gambar gini pakai software apa Mas?
Kemarin tangan. Kemarin itu tangan Om. Tuh, keren ya. Kebayang nggak apa yang dikerjain Mas Wendy ini out of the box, extraordinary, nggak normal dan nggak umum. Jadi yang dikerjain bener-bener yang ada di kepala kan? Iya. Yang ada di kepala, gue mau ngedesain gini, kerennya begini, konsepnya begini. Dan orang yang calon klien begitu melihat bisa ditransfer gitu. Oh iya bener, oh iya keren. Oke, dan akhirnya menang dan ya udah jadi seperti ini. Dan menurut saya luar biasa loh ini. Bentuknya keren, dibikin untuk mass production juga lucu. Enak dilihat, bentuknya keren gitu ya. Keren lah, keren. Saya suka ini. Nah, mudah-mudahan apa yang dikerjain Mas Wendy ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat semua. Iya, jadi setiap ada kemauan dan kreatif tentunya, Ya. insya Allah ada jalan. Seperti Mas Wendy kerjain ini nih. Jadi kalau silakan lihat channel YouTube-nya, namanya juga sama ya Mas? Sama Wendy Purnama. Wendy Purnama Putra. Itu juga isinya keren, semuanya edukasi. Ya, tapi ya kalau misalnya nyoba gagal ya jangan nyalain Mas Wendy karena nggak gampang gitu. Ngelihat dia sih enak, saya juga nggak bisa. Seandainya Mas Wendy di Jakarta, wah, saya sering main Mas. Nah, Mas Wendy, buat teman-teman ada kesan pesan nggak dari Mas Wendy sendiri setelah dengan perjalanan hidupnya seperti ini sampai akhirnya seolah-olah apa ya sudah menemukan gongnya ya, bahwa ini dunianya gue tuh gini, gue suka dengan custom dan gue dapat tahu jawab dari BMX sampai sekarang menjadi brand ambassador 76, sampai sekarang masih di street ya BMX ya? Masih di street. Dulunya freestyle, terus coba-nyoba street sampai sekarang masih aktif. Nah, kesan pesannya apa Mas buat temen-temen nih yang ya saya yakin pasti dengan melihat apa yang dikerjain Mas Wendy bisa jadi inspirasi. Apa Mas? Pokoknya pesan-pesan buat teman-teman, yang penting yakin. Yang penting yakin ya. Ya, tekuni, pokoknya ojo males. Sing penting ojo ya, males. Bener, setuju Mas. Jajal terus, dicobain terus. Kalau gagal ya cari solusi. Kenapa sih bisa gagal? Terus banyakin main, bertukar pikiran, tukar ilmu, banyakin teman. Terus biar wawasannya juga lebih luas. Betul. Jadi pikniknya ora katuan. Kayak gitu aja sih Om. Bener. Terus buat teman-teman, wis momen sehat-sehat. Amin, Buat makasih. juga. Sama-sama. Nah, ada kenang-kenangan buat Mas Wendy. Wah, apa ini? Ada kenang-kenangan topi Mas. Ada kenang-kenangan topi dari iOS BMX. Nah, ini Mas. Terima Kenang-kenangan kasih. dari iOS BMX. iOS BMX. Mantap. Pakai dong. Wih, gantungan kunci, stiker. Yes. Wih, kok dalamnya apa ini? Wah, ada si gembul. Nah, terima kasih Mas naik Wendy. 100%. 100%. Matur nuwun. Terima kasih. Nah, ini salah satu motor kliennya dari Mas Wendy. Ini motor apa Mas? Motor Jupiter. Motor Jupiter bebek toh? Jupiter bebek. Oke, motor bebek Jupiter tahunnya Tahunnya 2000 berapa lupa. Oke, terus masuk sini rencananya mau dijadiin? Dia bawa dua motor sebenarnya. Motor standar Jupiter sama ada yang rolling chassis bekas Japster. Oh, oke. Basic Tiger. Terus akhirnya minta di mesinnya ditempelin di yang rolling chassis itu. Terus oh ya siap. Ini tak rubah semua. Aku seneng sih yang unik-unik kayak gitu. Jadi yang beda dari yang lain. ini motor bebek, mesinnya jadi motor cowok. Dijadiin cowok. Untuk persnelingnya sendiri ya. Keren.
Tinggal finishing sih Om. Tinggal finishing. Ya, keren Mas. Nah, sekarang kita mau diajak Mas Wendy untuk melihat ruangan lain, gudang-gudang yang lain. Oke Mas, kemana kita? Yuk. Ya. Yang tadinya kamar, tapi sekarang dibongkar menjadi garasi. Nah, ini motor apa nih Mas kanan ini? Yang mana? Ini Oh ini basicnya GL. GL 100. GL series. GL. Oh, GL series. Ini aluminium semua. Ini ngenteng juga. Ini kebetulan beli Oh, beli. setengah jadi. Oh, oke. Terus ini tempel-tempelkan jadi Oh, oke. aliran British. Lucu ya. Lucu. Ini kalau anaknya bonceng di belakang bisa Ada sendera. Iya, benar. Lucu. Keren. Oke, mana Mas ruangannya? Nah, ini dulu kamar nih. Dulu kamar. Dulu kan sempat tinggal di sini juga sama anak istri, cuma karena mungkin kurang nyaman ya waktu masih bayi. Masih bayi ya. Kentang, berisik terus akhirnya pindah. Nah, ini motor apa kalau ini? Nah, ini yang bodi aslinya XSR tadi. Oh, jadi motor yang tadi dapat disuruh di custom. Iya. Yang dipakai hanya mesin dan apa tadi yang bagian samping itu. Tuh. Bodi aslinya. Bodi aslinya pindah ke sini. Rencananya mau dijual. Cuma Bodinya asalnya. body setnya tuh udah tak jual di marketplace, teman-teman online juga. Cuma yang nawar tuh loh, kurang. Oh iya, ya gitulah. Dan akhirnya tak bikin jadi motor. Ini mesinnya Supra, terus bodinya Yamaha. Ya, jadi kebayang ya. Ini bodinya XSR, tapi mesinnya mesin bebek. Mesin bebek. Mesin Supra bebek. 125. Dan ini dipakai harian ya? Pakai harian. Dipakai harian, keren ya? Untuk ininya nyaman juga. Keren. Kebayang nggak? Untuk bikin motor cowok gini, ternyata nggak perlu tuh mesin-mesin GL series. Betul. Pakai motor bebek aja. Kalau saya Udah keren juga. intinya yang ada apa dimaksimalkan. Iya. Nah, seperti Keren. Setuju. Itulah dunia custom. Ini keren banget loh. Asli keren banget. Nggak usah puyeng nyari mesin motor cowok ya. Jadi kebetulan yang rangka belakang kan emang aslinya Om. Yang itu kan tak potong setengah. Terus ini tak tempelin di rangka Scorpio. Ini tankinya udah nggak aslinya. Yang aslinya masih disimpan. Masih proses dijual juga. Nah ini rangka yang belakang emang aslinya dari XSR. Oh, oke. Jadi tak potong tengah. Dipotong. Oh iya, taruh di sini. Oh iya, pantesan dia muat ke ininya ya. Iya, betul. Fit ke bodinya ya. Oh. Keren. Nah, kalau ini apa ini, Mas? Ini ada motor balapan. Jadi kemarin di Custom Fest 2022 ada flat track area. Saya coba balapan pakai ini. Jadi biar kayak zaman dulu yang Oh iya, tahu ya. bisa ngedrift Iya. Dan ini pakai kelas eksebisi. Oh, oke. Terus Ini mesinnya apa, Mas? mesinnya smash. Mesin bebek. Oh, mesin ibu. Iya. Aduh. Untuk tangki sendiri di depan ini rangkanya A100. Untuk ringnya 14. Wah, keren banget. Motor gaduh-gaduh. Keren, Mas. Lucu. Nah, ini basicnya pulsar. Oh, pulsar. Oke. Tapi untuk bodinya lagi di finishing, nunggu bodi selesai baru dirakit. Ini mau bikin model trail ya? Ini udah supermoto. Oh, supermoto masuknya. Tapi belakangnya ada Hornet flat tracknya. Jadi konsep flat track tapi agak tinggi. Oh, oke. Nah, kalau ini trike ya? Itu trike 7 speed. Trike Kemarin juga 7 udah speed. di-upload di YouTube. Iya. Tapi bagus depannya dikasih motor listrik, Jadi lebih ringan ya? Iya. Aku kemarin nyoba test ride dari sini, dari Kota Gede ke UGM. Itu bawa istri anak
Capek kok. Capek ya? Walaupun pakai 7 speed capek. Iya iyalah Mas. Tetap mesti Ada dikasih. muatan lagi, iyalah. Aduh, kalau itu apa Mas? Kalau itu trail buat siapa aja. Oh, tapi mesinnya memang asalnya memang udah trail. Ini mesinnya Mega Pro. Oh, mesin Mega Pro. Mega Pro. Oh ya, kalau Mega Pro jadi gini Masih beberapa ya, masih banyak. Wah, keren. Oke, ada ruangan lain lagi, Mas? Mau ke depan? Depan? Yuk. Ya, boleh. Oke. Nah, lipat-lipat. Ya. Nah, jadi banyak ruangan-ruangan nih ternyata di tempatnya di Mas Wendy nih. Ini bekas kamarnya dijadiin motor-motor yang udah setengah jadi di garasi, di belakang di bagian workshop. Nah, di depan tuh kayak semacam gudang. Jadi kita mau ngelihat seperti apa isi gudangnya. Yuk. Keren ya? Nah, ini dia gudangnya nih. Om, kebetulan saya nggak punya mobil dan nggak bisa nyetir. Saya kalau belanja antar motor pakai ini. Oh iya? Iya. Oh jadi ini Ini bisa dua motor, bisa muat 2 motor. kita lihat nih garasinya dari garasi depan ya. Ini kalau hari-hari tutup apa dibuka Mas? Ini kalau ada perlu aja ambil barang dari sini. Oh gitu. Ini sementara untuk naruh barang-barang bekas. Iya Ada ya. yang customer, ada yang punya pribadi. Dan ini bakal jadi motor-motor aneh lagi nih. ini bekas-bekas itu ada Suprafit bodinya, mesinnya mungkin udah jadi. 2 tahun yang lalu penuh ini. Oh iya. Tak jualin semua. Om. Ya, Tuh, ini juga bagus nih. Traknya keren. baik. Ini rangka belakang DT. Oh oke. Ini juga nyala, tapi nggak ada shocknya. Oh. Ini sempat dipakai Mas? Pakai baru kemarin tak copot shocknya. Oh gitu. Shocknya laku. Lah, Punya sendiri. Nanti dicariin shock lagi. Cariin shock lain. iya. Kalau ini apa Mas? Ini chopper Scorpio. Oh dari mesin Scorpio. Scorpio. Tapi ini garapan bengkel lain sih. Oh gitu, lagi di mau dirapihin. Iya, Oh udah kesini, oke. Cuma nunggu itu tadi. Om. Perintilan. Budget. Oh budget, iya. Budgetnya belum cair ya. Iya, udah ditaruh benar. sini dulu. Sip. Keren. Nah ini rangka yang Jupiter tadi masih utuh. Oh, yang mesinnya pindah ke sana. Iya. Iya. Keren Mas. Sip. Oke. Nah, sini, ada sini. Nah, ini ada juga bisa terinspirasi nih dari Om Wendy. Iya, bisa melihat bagaimana Om Wendy bisa merestorasi dan segala macam. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Mas. Amin. Kalau misalnya sesuatu yang bisa saya bantu dalam bidang desain, saya siap bantu. Siap. Kontak-kontakan aja. Iya. Gitu. Yang penting saya udah tahu tempatnya di sini. Buat teman-teman yang mau kontak ke Mas Wendy, silahkan. Nanti saya kasih informasinya. Letaknya di Jogja di Kota Gede. Oke, sampai ketemu di liputan Taraka Garage selanjutnya, Mas Wendy. Sukses. Siap. Matur nuwun. Sehat-sehat, terima kasih. Ya, Mas. Udah boleh mampir. Ini hari Minggu, Mas Wendy harusnya libur. Nggak Terus apa-apa. jauh-jauh ke sini anaknya tadi nyariin. Terima kasih ya, maaf jadi ganggu Bapak. Enggak apa-apa. Oke, Siap, sampai matur ketemu nuwun. lagi ya. Yo, makasih. Dah.